Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So untuk Altcoins Update hari ini kita mau bahas seputar koin Aptos. Beberapa waktu lalu kita sempat update banyak atau lumayan sering ya seputar Aptos. Tapi akhirnya setelah beberapa lama kita nggak update lagi dan akhirnya banyak yang tanya juga nih Aptos gimana kira-kira kelanjutannya. So after tadi saya ngelakuin voting di Telegram ya, teman-teman kali ini yakin banget lah pilihannya ya, 60% itu requestnya untuk ngebahas seputar Aptos. So kita langsung aja masuk ke dalam update-nya seputar Aptos. Nanti kita akan discuss lebih lanjut terkait dengan price action dan juga ada koin lain yang akan kita jadikan sebagai secondary update ya. Dan ini mungkin kita akan update-nya melalui grup Telegram yaitu Coin TV. So make sure kalian cek nanti ya di Telegram. Kemarin kita udah sempat update lagi ya, udah sempat update untuk Avalanche dan juga untuk satu lagi apa ya teman-teman ya, saya lupa ya. Oh, XLM ya, kita udah update 2 koin itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa suka lah ya dengan update yang kita share atau kita berikan. So untuk Aptos gimana nih progresnya? Kita ngelihat pergerakan Aptos selama 2-3 hari terakhir itu cenderung bullish banget. Setelah saya cari tahu reasonnya, ternyata katanya ada satu exchange ya di Korea Selatan di sini, yaitu Upbit. Dia sempat nahan deposit dan withdrawals menggunakan token Aptos ini dan akhirnya kembali berjalan. Ya, cuman karena kondisi itu aja, ini kelihatannya dianggap sebagai sentimen yang cukup baik dan rupanya Korea Selatan ya katanya di sini punya satu buah region ya. The region is the source of the so-called kimchi premium. Wah, namanya lucu banget ya, udah kayak nama makanan ya, kimchi premium, which causes the price of Bitcoin on local markets to trade up to 30% higher than the price on global exchange. Jadi kelihatannya ini kita bisa bilang ada resiko lah ya, digoreng lah sama market makernya atau bigger playersnya di Korea Selatan itu. Itu mungkin satu yang kita perlu coba untuk antisipasi dan coba untuk waspadai ya, bahwa ini penguatannya bisa aja sifatnya hanya sementara. Jadi anggapannya mereka mainkan harganya biar terlihat menarik dan akhirnya setelah lengah ya, di situ mereka ada option untuk exit mungkin dari market. Ya, so that could be the problem yang kita perlu waspadai untuk saat ini. Dan Aptos kalau kita lihat progresnya di time frame daily sih kelihatannya ya udah mulai ada tekanan jual kembali. Ini sih sebenarnya kalau kita lihat dari bigger pictures naiknya tuh bagus banget loh, bullish banget, strong banget. Tapi semenjak kita masuk ke trend bearish, itu kita nggak pernah ngeliat Aptos bener-bener totally bullish lagi. Yang ada adalah proses retracementnya saja. Ya, jadi Anda bisa follow up ini secara kalau kita bisa bilang ya, struktur by struktur kali ya. Lower low, lower low, lower low secara kalau kita bisa bilang secara konsisten ya, dia ciptakan terus area new low level. Dan pada akhirnya kalau teman-teman lihat saat ini, kita sebenarnya udah create low level lagi ya. Ini udah ada low levelnya lagi. Dan sebelum kita create low level itu, harga tuh sempat bergerak seperti semacam falling wedge ya. Ini kalau buat orang yang suka banget sama pola, dia bakal lihat ini sebagai falling wedge pattern. But in the end suka banget sama pola ya. Enggak teman-teman, trading by pattern ya, mungkin itu bahasa yang tepat ya. Di sini kita lihat dia udah break low juga terhadap previous low yang terbentuk di sini, dan technically kita udah punya low level yang baru. Nah cuman kalau teman-teman lihat ini harga walaupun dia balik ya untuk di atas harga support resistance ini, kita belum benar-benar bisa dikatakan safe. Kenapa? Karena sebenarnya slightly di atasnya pun ini juga ada area support resistance. Ya, ini kalau saya boleh marking lebih kurangnya kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, itu ada area support resistance juga. Dan kelihatannya nahan nih untuk Aptos nggak naik lebih tinggi lagi, dan itu di kisaran $5,6 ya. Sejauh ini sih itu adalah area yang mungkin kalian boleh antisipasi ya, antara $5,6 sama $5,3 di sini. $5,38 ya. Ini kayaknya kita bakal konsolidasi. Ya intinya kalau teman-teman mau lihat Aptos bener-bener totally bullish, ya udah pasti minimal dia break dulu dari trend line dan balik close di atas $5,6 tadi. Ya ini merupakan area resistance yang menurut saya cukup major. Karena sebenarnya tanpa box yang warna ungu dan tanpa ini, ya buat saya ya, kalau saya ngelihatnya ini tuh lower high, lower low.
Ya, di sini kita nggak create higher high, yang ada adalah equal high atau high level yang sama. Jadi technically kita kena rejection dari situ, dan harganya ya bisa dibilang respect lah terhadap support resistance yang ada di level tersebut. Jadi untuk saat ini itu bisa menjadi satu area yang kalian boleh pantau ya, atau kalian boleh perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, ini kelihatan lebih detail ya pada prosesnya. Tadi sudah kita marking di time frame daily, kalian bisa lihat 5,63 dolar atau 5,64 dolar nih. Kelihatannya pembulatannya 5,64 dolar ya. Mungkin saya ya 5,64 dolar ya. Lebih kurangnya itu adalah area resistance yang terbentuk berdasarkan high point yang ada di sini sebelum harganya turun signifikan seperti ini. Oke. Nah, so far kita nggak dapetin reaction dari sana. Dan kalau bisa dibilang apakah ini udah langsung totally bearish, ya sebenarnya nggak juga. Ya, kita tahu di sini kita masih punya SNR. Ya, technically SNR itu masih berfungsi dengan baik karena kita belum tahu ya apakah dia akan break low atau tidak. Tapi overall kalau teman-teman lihat lagi struktur dari time frame, I don't know, sebenarnya 4 jam juga udah oke lah ini. Ya, ini kita bisa lihat perlahan-lahan ada upaya untuk si harga itu create higher high. Ya, dia create higher high, break, kemudian saat ini proses retracement, which is kalau kita gunakan Fibo retracement ya ini bisa diperhitungkan ya sebagai proses atau bagian dari koreksinya. Ya, sementara sih di kisaran 61,8% itu ada area support resistance yang tadi kita sudah tandain. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti ini lebih kurangnya. Oke, ini saya bawa ke samping. Ya, lebih kurang kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat this is the 61.8% retracement, kebetulan juga merupakan area yang sama yaitu support resistance. Jadi ibaratnya di sini kita punya confluence ya, area confluence. Kalau dia bisa ketahan di sana, mungkin teman-teman bisa lihat ada candle rejection, mungkin itu bisa menjadi sebuah peluang menarik kalau kalian berencana untuk buyback pada si Aptos. Tentu saja kondisi ini nggak lepas juga dari Bitcoin, jadi kita perlu perhatikan juga gimana nanti reaction Bitcoin ya. Kalau lihat memang dia penguatan yang terjadi sih kemarin mengabaikan Bitcoin, tapi apakah saat ini kalau Bitcoin turun Aptos itu benar-benar bisa mengabaikan lagi karena sentimennya sudah terjadi ya. Dan ini kita bukan ngomongin seperti ada upgrade atau misalkan ada mainnet atau ya pokoknya banyak hal lah atau event lah ya kita bisa bilang, tapi ini kayak singkat aja kejadiannya dan itu mungkin mengubah sentimen jangka pendek. Ibaratnya mungkin market mau digoreng lah bahasanya. Itu kalau bahasa kasarnya kali ya. Dan ya so far kalau kita lihat dia retrace-nya cukup baik, kalau memang mempresent opportunity untuk entry long ya why not ya. Teman-teman mungkin bisa consider untuk manfaatkan. But buat saya sih saat ini yang concern utamanya adalah time frame 4 jam ya. Di sini adalah resistance utama kita, terutama daily sih sebenarnya, dan itu belum berhasil di take out. Jadi sebenarnya buy pun ini sifatnya bisa dibilang resikonya jadi lebih ke medium ke arah high ya, atau high risk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau manfaatkan ya feel free, but for now looking at the 1 hour time frame, ya ini ya teman-teman ya, ini kalau 1 hour time frame punya structure higher low and then higher high ya. Technically saat ini kita lagi testing nih di level itu. Nah, ini kalau udah break ya sebenarnya bakal lebih kecil lagi ya kemungkinannya untuk kita ngelihat dia benar-benar totally rebound, karena yang terlihat adalah di sini dia mulai kehilangan momentum ya. Buyers yang tadinya udah bagus banget higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, tiba-tiba jadi lower high, dan setelah ada lower high malah jadi lower low. Nah, ini bisa jadi concern atau bagian dari proses retracement-nya, tapi di satu sisi bisa juga merupakan part of the reversal ya. Kalau misalkan ini adalah bagian dari retracement-nya, teman-teman biarkan dulu, lihat dia nanti create new low level, but after you see the reversal, di situ bisa jadi indikasi dari potensi untuk Aptos kembali rebound gitu ya. Ini berarti buyersnya respect terhadap area Fibonacci 61,8% dan juga SNR yang tadi sudah kita marking. Jadi untuk saat ini area key levelnya kita udah tahu, kita cuma tinggal menunggu reaction saja ya. Lebih penting lagi teman-teman, kalau misalkan sellers masih meneruskan tekanan jualnya, ini kalian harus tahu bahwa buat time frame daily ini terdapat imbalance ya, yang sangat besar range-nya. Jadi kalau misalkan memang dia sudah harus turun, maka dia akan masuk ke area imbalance itu, dan mungkin
baru ya, after di $4 baru ada reaction lagi. Ya itu saya pikir yang akan terjadi pada Aptos untuk kedepannya. Jadi kita perlu waspada ya. Kita lihat dulu bagaimana bigger players mengambil sikap. Mereka mau bawa harganya benar-benar najak ke atas, which is respecting area ini. Ya, ini kita bisa consider sebagai support resistance, atau dia kembali terkena rejection, harganya turun lagi, tertekan, dan ya bisa dibilang bergerak ke harga yang lebih rendah ya, atau dia create lower low. Itu berarti opportunity-nya untuk long masih belum ada, dan seller still continue to dominate the movement. Oke, so itu di update saya seputar Aptos. Mudah-mudahan informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin, dan juga nanti untuk HIVI atau votingan yang kedua ya, yang dimenangkan oleh teman-teman di grup Telegram. Itu nanti kita akan update ke Telegram. Oke, so God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys.